Oh, semuanya suka cita. Ya udah, kalau semuanya suka cita, saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, adik-adik silakan mempersiapkan Alkitab. Duduk yang manis. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan awali dengan doa. Kanita akan pimpin kita dengan doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya untuk kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan, nyanyikan pujian Yesus ku
Hai Rini. Aku lagi main nih, kamu mau main bareng gak? Ayo, aku mau main. Yuk main. Itu mainan aku bisa nyanyi loh. Iya, keren banget. Iya. Ada mic-nya. Iya. Oh iya ini, papa aku lagi keluar kota. Nanti kalau mau pulang, papaku pasti beli mainan juga. Oh iya. Iya. Kamu pasti seneng banget dibeli mainan baru sama papa kamu ya? Iya. Kamu janji ya, nanti kalau papa kamu udah beliin kamu mainan baru, kamu kasih aku pinjam ya. Iya, nanti kita main bareng ya. Bener ya? Iya. Makasih Kaleb. Iya, ada matanya. Iya, mainan aku. Oh iya Rini, aku pulang dulu ya. Oke. Makasih ya. Bye-bye. Bye. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita habis melihat percakapan Rini dan Kaleb. Wah, tadi Kaleb berjanji kepada Rini akan memberi pinjam mainan barunya yang akan dibelikan papanya dari luar kota. Kira-kira Kaleb beneran kasih pinjam Rini atau tidak ya? Daripada penasaran, yuk kita lihat lagi videonya. Kita mau lihat Kaleb menepati janji atau tidak. Ayo adik-adik kita saksikan lagi. Hai Kaleb. Hai Rini. Kamu lagi main ya? Iya. Ini mainan baru kamu yang dibeliin papa kamu. Iya nih. Wah, aku boleh ikutan main ya? Kamu nggak boleh, sana kamu nggak boleh. Kok nggak boleh sih Ya, kan? nanti mainan aku rusak tuh. Kemarin kamu janji mau ajakin aku main mainan baru kamu. Iya, tapi ini baru beli, nanti kamu rusak. Enggak, aku Ini. mainnya nggak kenceng-kenceng kok, keras-keras Aku kok. nggak mau, kamu pulang aja. Ya kan kamu yang udah janji mau ajak aku main. Ntar rusak mainan aku baru ini. Ya kamu nggak jadi kasih aku Iya, pinjam. aku nggak mau. Berarti kamu bohongin aku, bohongin itu nggak boleh loh. Iya, aku takut rusak mainannya. Ini baru beli papa aku. Ya udah deh kalau nggak mau kasih pinjam, ya udah aku pulang dulu ya. Iya. Tuhan Yesus, aku lagi sedih. Temen aku Kaleb bohongin aku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni Kaleb dan aku mau tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah adik-adik, tadi kita sudah melihat bahwa ternyata Kaleb tidak benar-benar menepati janjinya. Dia telah berbohong kepada Rini dan membuat Rini menjadi sedih adik-adik. Kaleb tidak menjadi teladan dalam perkataannya. Adik-adik, ingat ya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh suka berbohong. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang teladan dalam perkataan. Yuk, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Hari ini kami mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Berkatilah hati kami, telinga kami. Kami mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan yang berbicara dan boleh memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang menjadi teladan dalam perkataannya. Adik-adik coba lihat gambar ini. Ya, ini adalah gambar Daud dan Yonatan. Mereka ini sangat bersahabat dekat. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tahukah adik-adik bahwa Yonatan ini sangat mengasihi Daud? Padahal Yonatan ini adalah seorang anak raja dan Daud tidak. Tetapi dia tidak peduli. Dia benar-benar mengasihi Daud. Setelah Daud melihat bahwa Yonatan ini sangat mengasihi dia sangat terharu adik-adik. Dia sangat senang. Dan dia berkata kepada Yonatan, Yonatan, aku akan mengasihi kamu
dan seluruh keluargamu sampai kapanpun. Aku benar-benar sayang kepada kamu dan seluruh keluargamu. Daud berkata begitu adik-adik. Mendengar itu Yonatan pun sangat sukacita dan bahagia. Setelah itu adik-adik mereka berpisah. Lalu tidak lama kemudian adik-adik Daud sangat bersedih. Adik-adik tahu kenapa dia bersedih? Karena dia mendengar Yonatan mati karena dia kalah di dalam medan perang adik-adik. Ketika Yonatan pergi berperang, dia bersama ayahnya Raja Saul, mereka kalah sehingga mereka mati terbunuh oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Daud mendengar itu adik-adik hancur hatinya. Dia sangat sedih kehilangan sahabatnya. Dia benar-benar menangis. Dia bernyanyi sambil menangis meratapi kepergian sahabatnya itu. Tapi adik-adik akhirnya dia bisa bangkit kembali, dia bisa semangat kembali. Dia tahu bahwa Yonatan sudah ada bersama Bapa. Nah akhirnya adik-adik tidak lama kemudian Daud ini terpilih menjadi raja adik-adik. Terpilih menjadi raja. Lalu ketika dia sudah menjadi raja, coba adik-adik lihat. Ketika dia sudah menjadi raja, dia memimpin begitu banyak orang yang ada di Israel. Dia memimpin orang-orang di sana, dia menjadi raja. Tiba-tiba dia mengingat bahwa dia harus bertanya kepada orang yang pernah bekerja kepada Yonatan. Apakah masih ada anak-anak Yonatan yang masih hidup atau tidak? Lalu dia mengingat bahwa Ziba adalah hamba yang pernah bekerja kepada Yonatan. Dia memanggil adik-adik. Apakah engkau yang bernama Ziba? Lalu si Ziba berkata, iya Tuan, inilah hamba begitu. Lalu dia bertanya, apakah kau tahu mungkin Yonatan masih memiliki anak yang hidup, yang tinggal, yang masih hidup? Daud berkata demikian kepada Ziba. Ada Tuan, ada anak, seorang anak. Lalu Ziba menjawab, ada Tuhan, masih ada seorang anak dari Yonatan yang masih hidup bernama Mefiboset dan kakinya cacat. Wah, mendengar itu adik-adik, Daud langsung bersukacita dan memanggil anak buahnya untuk mencari di mana Mefiboset ini berada. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kok masih hidup kak? Kan bukannya semua musuh-musuh Yonatan telah memerangi semua keluarga Yonatan sehingga semuanya tertinggal. Ya adik-adik, semua keluarga Yonatan memang mati terbunuh kecuali satu anak ini. Kenapa? Karena ketika si inang pengasuhnya ini, mbak yang merawat si Mefiboset ini mendengar bahwa ada peperangan terjadi dan mendengar Yonatan ayahnya Mefiboset ini kalah, dia langsung membawa Mefiboset ini berlari adik-adik. Dia bawa kabur dari istana, dia bawa kabur, dia selamatkan begitu. Dia lari sekencangnya. Coba lihat gambar ini adik-adik. Nah, bahkan anaknya ini cacat karena dibawa terlalu kencang larinya sehingga mereka jatuh, membuat anaknya ini cacat kakinya adik-adik, terluka begitu. Nah, itulah yang membuat anaknya ini masih hidup karena dibawa kabur sehingga orang tidak tahu bahwa itu anaknya Yonatan begitu, sehingga dia tidak mati terbunuh. Itu yang membuat Mefiboset ini masih hidup adik-adik. Nah akhirnya anak buahnya Daud ini berusaha mencari sampai mereka akhirnya menemukan anaknya Yonatan ini adik-adik. Nah ketika mereka sudah menemukan, mereka membawa Mefiboset ini bertemu dengan Daud. Sesampainya di hadapan Daud adik-adik, Mefiboset ini sujud. Coba lihat adik-adik, dia bersujud, dia bilang, terima kasih Tuanku Raja telah memanggil hamba untuk bertemu dengan Tuanku Raja. Hamba sangat bersyukur bisa bertemu dengan Tuanku Raja. Terima kasih buat kesempatan ini. Lalu melihat Mefiboset sudah ada di hadapannya, Daud datang adik-adik. Dia memeluk Mefiboset ini, lalu dia memeluk sampai akhirnya Mefiboset ini menangis. Dia bersukacita sampai dipeluk seorang raja. Lalu adik-adik tahu apa yang dikatakan Daud? Dia bilang seperti ini, aku mengingat perjanjianku kepada ayahmu bahwa aku akan mengasihi ayahmu dan keluarganya sampai kapanpun. Karena kamu masih hidup, kamu adalah anak dari Yonatan, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Bahkan aku akan
akan memberikan kepadamu seluruh harta yang ditinggalkan oleh ayahmu. Wah, Mephiboset mendengar itu sangat bersukacita sekali adik-adik. Daud ini telah menjadi teladan di dalam perkataannya. Dia mengingat perjanjiannya kepada Yonatan. Padahal adik-adik ingat ya, tadi waktu Daud membuat perjanjian dengan Yonatan itu, Daud belum menjadi seorang raja. Tetapi ketika dia menjadi seorang raja, dia tidak lupa akan janjinya. Dia benar-benar mengingat janjinya bahwa ia akan mengasihi Yonatan dan keturunannya. Wah, hebat sekali ya Daud ini. Ya adik-adik, lalu mendengar itu Mephiboset semakin menangis. Menangis karena bahagia adik-adik. Dia tidak menyangka seorang raja yang sangat baik dan mengingat janjinya kepada ayahnya Mephiboset tadi. Nah, dan Daud berkata, kamu tidak akan hanya mendapat harta ayahmu saja, tetapi kamu akan tinggal bersama-sama dengan aku di dalam istana ini. Dan kamu bahkan akan makan bersama-sama dengan aku di tempat makan raja. Wah, mendengar itu semakin bersukacita Mephiboset adik-adik. Coba adik-adik lihat. Ini mereka sedang makan bersama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Daud bahwa kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Apa yang kita janjikan kepada orang, kita harus belajar menepatinya. Kalau kira-kira kita nggak bisa menepati, tidak usah janji. Karena nanti orang yang kita janjikan itu akan menjadi kecewa. Karena dia berharap kita menepati janji, tapi kita tidak bisa. Dia kecewa, akhirnya kan tidak baik seperti itu mengecewakan orang lain. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Kita mau sama-sama belajar dari Daud ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini terdapat dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 ya. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik dihafal ya. Dan yang sudah hafal minta maminya videokan dan kirim ke Kak Erika videonya. Kakak akan memilih pemenangnya 3 orang. Terima kasih adik-adik. Nah sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau sama-sama belajar Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang menjadi teladan di dalam perkataan kami. Seperti Daud menepati janjinya kepada Yonatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kak Erika mau berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu Season City dan Taman Anggrek. Tuhan Engkau yang memberkati mereka, kesehatan panjang umur yang dari Tuhan boleh limpah atas adik-adik sekolah minggu Season City dan Taman Anggrek. Tuhan biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Iya, minggu lalu siapa yang ingat, siapa yang cerita? Iya, yang minggu lalu yang cerita Kak Cynthia. Nah, minggu lalu Kak Cynthia suruh ada hafalkan ya, disuruh kita untuk menghafalkan, yaitu tema tahun ini, tema tahun 2021. Ada yang tahu nggak adik-adik? Iya, tahun integritas. Sudah pada hafal belum? Hah? Nah hari ini kakak mengingatkan kita, mengajak adik-adik semua untuk menghafal ya. Oke, tahun integritas. Oke, sekali lagi, tahun integritas. Nah yang artinya apa adik-adik? Apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, bahkan apa yang ada di dalam perkataan kita ya. Jadi apa yang ada atau apa yang timbul di hati kita, apa yang timbul di pikiran kita, apa yang timbul melalui perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah adik-adik tahun integritas. Oke, sekali lagi, apa yang timbul dalam hati kita, apa yang timbul di pikiran kita, apa yang timbul melalui perkataan kita harus sesuai firman Tuhan ya. Jadi itulah tahun integritas. Tuhan memberkati.
Haleluya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Kami mau berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, anugerah, damai sejahtera yang melimpah di dalam nama Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat dan kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak ini dari hari ini sampai Tuhan sudah datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.